Assalamualaikum sahabat Tarik Pena. Cerita menarik penuh makna. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kejadian yang sangat mengejutkan dan jarang terjadi, yaitu kemunculan 4 pelangi secara bersamaan, di barat, timur, utara dan selatan, disertai hujan kapas. Pertanda apakah itu? Sebelum ke kisahnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad, agar nanti sholawat ini bisa menjadi saksi untuk kita mendapatkan syafaat di akhirat. Mohon bantuan sahabat untuk like dan subscribe ke channel ini, karena sangat membantu menyebarkan dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah bagi sahabat. Desa Harapan Baru, sebuah desa kecil di kaki pegunungan Bukit Barisan, Sumatera Utara, terkenal dengan alamnya yang indah dan kehidupan warganya yang damai. Tahun itu, 1998, merupakan tahun penuh peristiwa. Namun, tak ada yang mempersiapkan mereka untuk menyaksikan kejadian langka yang akan merubah suasana desa yang tenang menjadi penuh ketakutan dan spekulasi. Tokoh utama cerita ini, Pak Rashid, seorang petani berusia 57 tahun, adalah saksi pertama dari fenomena yang menggemparkan desa. Pak Rashid adalah sosok sederhana, dengan garis wajah yang tegas dan mata penuh kebijaksanaan. Ia dihormati warga sebagai orang yang bijak dalam menyelesaikan masalah-masalah desa. Pagi itu, ia sedang memeriksa ladangnya di pinggir desa. Langit yang biasanya cerah mulai menunjukkan keanehan. Awan gelap menyelimuti sebagian besar langit, tetapi di keempat penjuru arah, tampak pelangi dengan warna-warna cerah melengkung seakan mengunci desa dalam lingkaran magis. Pak Rashid memicingkan matanya, memastikan apa yang dilihatnya. 4 pelangi, di barat, timur, utara, dan selatan, muncul secara bersamaan, sesuatu yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Rasa takjub segera berubah menjadi kecemasan ketika serpihan putih seperti kapas halus mulai jatuh dari langit. Ia mengulurkan tangan, mencoba menangkap serpihan itu, tetapi serpihan itu larut begitu saja saat menyentuh kulitnya. Tak butuh waktu lama bagi kabar itu menyebar ke seluruh desa. Warga berbondong-bondong keluar rumah untuk melihat sendiri fenomena tersebut. Anak-anak berlari ke halaman, menunjuk-nunjuk ke langit, sementara para orang tua mengamati dengan raut wajah penuh kekhawatiran. "Ini bukan hal biasa," bisik Bu Maryam, istri Pak Rashid, kepada tetangganya. "Pelangi seharusnya muncul setelah hujan. Tapi sekarang, apa artinya ini?" Sementara itu, seorang warga tua bernama Pak Darman, yang dikenal sebagai penjaga cerita-cerita lama, segera mengingatkan, "Ini bukan sembarang pelangi. Di zaman dahulu, nenek moyang kita percaya bahwa jika pelangi muncul seperti ini, itu adalah tanda dari langit. Sesuatu akan terjadi." Panik mulai merayap di hati warga. Mereka berdiskusi di balai desa, mencoba memahami makna dari kejadian ini. Pak Rashid, yang dihormati karena kebijaksanaannya, diminta untuk berbicara. "Kita tidak tahu apa arti semua ini," katanya perlahan. Suaranya tenang meski hatinya ikut diliputi kekhawatiran. "Tapi kita harus tetap tenang dan bersatu. Jangan biarkan rasa takut menguasai kita." Namun, meski ia mencoba menenangkan warga, dirinya tidak bisa menyangkal bahwa perasaan aneh mulai mengusik pikirannya. Fenomena ini terlalu misterius, terlalu tidak wajar. Dan ia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar hanya fenomena alam biasa, ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi? Hari berikutnya, Desa Harapan Baru tetap diselimuti suasana cemas. Meski pelangi-pelangi itu sudah menghilang menjelang malam, efeknya masih terasa. Orang-orang berbicara dengan nada pelan, seolah takut sesuatu yang buruk akan mendengar mereka. Bahkan suara burung dan jangkrik yang biasanya ramai terdengar seperti teredam. Pak Rashid mencoba melanjutkan rutinitasnya di ladang, namun pikirannya terus terganggu. Serpihan putih seperti kapas yang jatuh dari langit masih menghantui benaknya. Ia mengamati tanah, berharap menemukan sisa-sisa serpihan itu, tapi semuanya telah menghilang tanpa jejak. Di balai desa, suasana semakin tegang ketika seorang warga muda, Budi, tiba-tiba berlari masuk dengan wajah panik. "Pak Rashid, semua orang, kalian harus lihat ini," serunya dengan suara terengah-engah. Warga yang sedang berkumpul segera mengikutinya menuju sungai kecil di pinggiran desa. Saat mereka tiba, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Air sungai yang biasanya jernih kini berubah keruh dengan warna keabuan. Bau aneh, seperti logam yang terbakar, menyengat hidung mereka. "Sungai ini adalah sumber air kita," bisik Bu Maryam dengan wajah pucat. "Apa yang sedang terjadi?" Pak Darman, yang juga ikut ke sana, berdiri terpaku di tepi sungai. "Ada kisah dari masa lalu," katanya dengan suara pelan namun cukup jelas untuk didengar semua orang.
Ketika air berubah warna seperti ini, itu adalah pertanda. Dulu, katanya, ini terjadi sebelum bencana besar melanda. Kata-kata itu membuat ketegangan semakin memuncak. Beberapa warga mulai mengaitkan fenomena ini dengan kemunculan 4 pelangi sehari sebelumnya. Ini semua pasti terkait, kata seorang pria muda. Pelangi-pelangi itu, kapas-kapas dari langit, sekarang sungai ini. Kita sedang diberi peringatan. Pak Rashid menatap air sungai yang keruh dengan tatapan penuh kegelisahan. Ia mencoba berpikir logis. Kita harus mencari tahu apa yang menyebabkan ini, katanya. Mungkin ada sesuatu di hulu sungai yang mencemari airnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia juga merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Malam itu, desa terasa semakin sunyi. Tak ada seorang pun yang berani keluar rumah setelah gelap. Angin yang bertiup membawa suara-suara aneh, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Pak Rashid duduk di serambi rumahnya, menatap ke langit malam yang tampak lebih gelap dari biasanya. Tiba-tiba, suara ketukan pintu memecah keheningan. Bu Mariam bergegas membuka pintu, dan di sana berdiri seorang pria tua berpakaian lusuh, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Wajahnya penuh kerutan, matanya dalam dan tajam seperti mampu menembus pikiran. Aku butuh berbicara dengan pemimpin desa, katanya dengan nada tegas. Pak Rashid berdiri, menyambut pria tua itu. Siapa Anda, Pak? Tanyanya sopan namun penuh waspada. Pria itu menatapnya lama sebelum menjawab. Namaku Paman Tua. Aku datang karena aku tahu kalian sedang menghadapi sesuatu yang besar. Fenomena ini, pelangi, kapas dari langit, sungai yang berubah warna, bukan kebetulan. Kalian harus bersiap. Ini baru permulaan. Kata-katanya membuat darah Pak Rashid berdesir. Ia tahu, hidupnya dan desa ini tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Malam itu, keheningan desa Harapan Baru dipecahkan oleh kehadiran Paman Tua. Dengan sikap penuh wibawa, ia duduk di ruang tamu rumah Pak Rashid, dikelilingi oleh beberapa warga yang ingin mendengar penjelasannya. Meski tubuhnya tampak rapuh, cara bicaranya tegas, seperti seseorang yang menyimpan banyak pengetahuan dan pengalaman. Paman Tua, Pak Rashid memulai dengan hati-hati. Tolong jelaskan, apa yang sebenarnya sedang terjadi di desa kami? Paman Tua menghela napas panjang sebelum menjawab. Pelangi yang kalian lihat kemarin, serpihan kapas, dan air sungai yang berubah warna, ini semua adalah tanda. Dalam tradisi nenek moyang kita, ada cerita lama tentang isyarat langit. Ketika pelangi muncul di 4 penjuru sekaligus, itu berarti alam sedang mencoba berbicara kepada kita. Namun, tidak semua isyarat membawa kabar baik. Semua yang hadir mendengarkan dengan saksama, sebagian dari mereka tampak ketakutan. Tanda apa yang Paman maksud? Tanya seorang warga dengan suara gemetar. Isyarat seperti ini biasanya muncul sebelum sesuatu yang besar terjadi. Bencana atau perubahan besar yang akan menguji ketabahan manusia. Namun, apa bentuknya? Aku tidak tahu. Hanya saja, kalian harus bersiap, jawab Paman Tua sambil menatap tajam ke arah Pak Rashid. Pak Rashid merasa tanggung jawab berat menekan pundaknya. Sebagai pemimpin desa, ia harus memastikan keselamatan semua orang. Apa yang bisa kami lakukan, Paman? Bagaimana kami menghadapi ini? Paman Tua mengangguk pelan. Ada satu cara untuk memahami lebih jauh. Di atas bukit di utara desa ini, ada sebuah tempat bernama Batu Peramal. Itu adalah tempat suci nenek moyang kita. Dulu, orang-orang pergi ke sana untuk meminta petunjuk dari alam. Tapi tempat itu telah lama ditinggalkan. Kata-kata Paman Tua membuat suasana semakin mencekam. Batu Peramal adalah sebuah legenda yang jarang dibicarakan, bahkan oleh orang-orang tua di desa. Konon, tempat itu memiliki energi yang dapat mengungkap kebenaran, tapi hanya bagi mereka yang berani menghadapi ujian. Kalau itu yang harus dilakukan, aku akan pergi ke sana, kata Pak Rashid dengan tegas, meski ada sedikit keraguan di hatinya. Ia tahu, ini bukan keputusan mudah, tapi keselamatan desa adalah tanggung jawabnya. Malam itu, setelah warga kembali ke rumah masing-masing, Pak Rashid berbicara dengan Bu Mariam. Aku harus pergi ke Batu Peramal besok pagi, katanya. Aku tak bisa membiarkan kita semua hidup dalam ketakutan tanpa mencari jawaban. Apakah ini tidak terlalu berbahaya, Pak? Tanya Bu Mariam dengan cemas. Bahaya atau tidak, kita harus tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, jawabnya. Pagi berikutnya, dengan perasaan berat, Pak Rashid memulai perjalanan menuju bukit di utara desa. Beberapa warga mengantar sampai batas hutan, tapi tak ada yang cukup berani untuk ikut ke Batu Peramal. Suasana hutan terasa sunyi,
Hanya suara angin dan dedaunan yang terdengar. Saat ia mendekati puncak, Pak Rashid merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Batu besar berwarna hitam, yang disebut batu peramal, berdiri megah di tengah lingkaran pepohonan. Ia mendekati batu itu dengan hati-hati, lalu berlutut di depannya, seperti yang pernah ia dengar dari cerita lama. Angin bertiup kencang, dan suara gemuruh samar terdengar dari kejauhan. Pak Rashid menutup matanya, mencoba berkomunikasi dengan apapun yang ada di tempat itu. Tiba-tiba, ia merasakan tanah di bawahnya bergetar, dan sebuah suara aneh, seperti bisikan, terdengar di telinganya. Kamu akan tahu, tetapi kamu harus bersiap. Pak Rashid membuka matanya dengan terkejut. Batu itu tetap diam, tapi ia tahu pesan telah disampaikan. Kini ia harus kembali ke desa untuk menghadapi apapun yang akan datang. Pak Rashid kembali ke desa menjelang sore dengan perasaan campur aduk. Perjalanan ke Batu Peramal memberikan jawaban yang ambigu, namun intuisinya mengatakan bahwa waktu mereka semakin sedikit. Warga menyambutnya dengan harapan sekaligus ketakutan di wajah mereka. Bagaimana, Pak? Apa yang terjadi di sana? Tanya Budi dengan nada cemas. Pak Rashid menghela napas panjang sebelum menjawab. Batu Peramal memberikan peringatan. Sesuatu akan terjadi, tapi tidak ada kepastian tentang apa atau kapan. Namun, satu hal yang pasti, kita harus bersiap untuk segala kemungkinan. Mendengar jawaban itu, suasana desa berubah menjadi semakin tegang. Anak-anak yang biasanya bermain di lapangan kini hanya diam di rumah. Para ibu berbisik-bisik, sementara para lelaki mencoba mencari cara untuk melindungi desa. Beberapa warga mulai memasang penghalang di sekitar rumah mereka, sementara yang lain mengumpulkan makanan dan air untuk persiapan menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Malam itu, langit kembali menunjukkan tanda-tanda aneh. Di tengah keheningan, angin dingin bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit yang gelap tiba-tiba dipenuhi oleh kilatan cahaya, seperti petir tanpa suara. Warga berkumpul di balai desa, merasa bahwa sesuatu sedang mendekat. Di tengah suasana mencekam itu, paman tua muncul kembali. Kali ini, ia membawa sebuah tongkat kayu tua yang diukir dengan simbol-simbol aneh. Waktunya sudah dekat, katanya dengan suara yang terdengar seperti gema. Aku telah melihat hal ini sebelumnya. Alam sedang menguji kita. Hanya mereka yang kuat dan bersatu yang akan mampu melewati ujian ini. Pak Rashid berdiri di hadapan warga, mencoba menenangkan mereka meski hatinya ikut dilanda kecemasan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita tidak boleh panik. Kita harus bersatu. Jika kita terpecah oleh ketakutan, kita akan lemah. Mari kita tetap saling menjaga. Kata-kata Pak Rashid memberikan sedikit ketenangan, tapi suasana tetap tegang. Malam semakin larut, dan satu persatu warga kembali ke rumah mereka, meski tak ada yang benar-benar bisa tidur. Di rumahnya, Pak Rashid merenung. Ia tahu ada sesuatu yang besar akan terjadi, dan ia merasa harus menjadi yang pertama menghadapinya. Suara angin yang menderu di luar membuatnya sulit berkonsentrasi, hingga tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu. "Siapa di sana?" tanya Pak Rashid sambil berdiri. Suara itu tak segera menjawab. Setelah beberapa saat, terdengar lagi ketukan, kali ini lebih pelan. Pak Rashid membuka pintu dengan hati-hati, dan di depannya berdiri seorang perempuan muda yang tidak ia kenali. Wajahnya pucat, pakaiannya compang-camping, dan matanya tampak penuh ketakutan. Tolong saya," kata perempuan itu dengan suara gemetar. Pak Rashid menarik perempuan itu masuk ke dalam rumah. Bu Mariam segera membawakan air minum untuknya. "Siapa kamu, Nak? Apa yang terjadi padamu?" tanya Pak Rashid dengan lembut. Perempuan itu menggeleng pelan sebelum menjawab. "Saya tidak tahu siapa saya. Saya hanya tahu, sesuatu membawa saya ke sini. Dan saya merasa, ada sesuatu yang buruk sedang mendekati desa ini." Kata-katanya membuat suasana di rumah Pak Rashid menjadi semakin tegang. Pak Rashid mencoba mencari arti dari kehadiran perempuan itu, tetapi hanya satu hal yang ia tahu pasti, kehadirannya adalah bagian dari misteri besar yang sedang menyelimuti desa mereka. Kehadiran perempuan muda yang misterius di rumah Pak Rashid menambah lapisan baru pada teka-teki yang melingkupi desa Harapan Baru. Meski tak ada yang mengenalnya, ia segera menjadi pusat perhatian ketika cerita tentang dirinya menyebar. Warga desa mulai bertanya-tanya, apakah ia dikirim oleh alam sebagai pembawa pesan, atau malah sebagai pertanda buruk? Perempuan itu, yang akhirnya mengaku bernama Ayu, hanya bisa memberikan sedikit informasi. "Saya hanya ingat berjalan tanpa tujuan, dipandu oleh suara dalam kepala saya yang mengatakan bahwa saya harus datang ke sini," ucapnya dengan suara pelan.
Saya merasa bahwa desa ini sedang berada di ambang sesuatu yang besar. Kata-kata Ayu membuat banyak warga semakin takut, namun Pak Rashid tetap berusaha berpikir jernih. Ia merasa bahwa Ayu memiliki peran penting dalam apapun yang sedang terjadi. Maka, ia memutuskan untuk mengadakan pertemuan di balai desa pada malam itu, mengumpulkan semua warga untuk mendengar apa yang Ayu ketahui. Saat malam tiba, langit tampak lebih gelap dari biasanya, seolah-olah menekan desa dengan bayangan yang berat. Di balai desa, Ayu berdiri di depan warga yang duduk melingkar. Wajah mereka dipenuhi harap dan cemas. Dengan suara gemetar, ia mulai berbicara. Pelangi yang muncul kemarin adalah peringatan, katanya. 4 pelangi itu mewakili 4 penjuru alam yang sedang bergolak. Kapas putih yang jatuh adalah simbol bahwa batas antara dunia kita dan dunia lain semakin menipis. Dan air sungai yang berubah warna itu adalah tanda bahwa kita sudah mendekati puncak dari semua ini. Semua orang terdiam. Suasana menjadi begitu sunyi hingga napas mereka sendiri terdengar jelas. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Pak Rashid akhirnya, memecah keheningan. Ayu menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Hanya ada satu cara, katanya. Kalian harus bersatu. Ketakutan dan perpecahan hanya akan membuat desa ini semakin rentan. Alam menguji keberanian dan solidaritas kalian. Jika kalian gagal, bencana yang lebih besar akan datang. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari luar balai desa. Tanah bergetar, dan angin yang menderu membawa suara aneh, seperti bisikan ribuan suara dari jauh. Semua warga segera berdiri, beberapa mulai panik. Jangan panik, teriak Pak Rashid. Tetap tenang. Ikuti instruksi Ayu. Ayu berdiri dengan tegas di tengah kerumunan. Kumpulkan semua warga di lapangan tengah desa, katanya. Kita harus berdiri bersama di bawah langit, menunjukkan bahwa kita tidak takut. Meski rasa takut menyelimuti, warga mengikuti perintah Ayu. Mereka berkumpul di lapangan dengan tangan saling menggenggam, menciptakan lingkaran besar di bawah langit malam. Angin semakin kencang, dan suara gemuruh menjadi lebih keras, seolah sesuatu sedang mendekat. Kemudian, tepat di tengah lingkaran itu, cahaya terang muncul. Perlahan, 4 pelangi kembali terbentuk, mengitari mereka. Namun kali ini, warnanya lebih cerah dan indah, seperti membawa kehangatan. Suara gemuruh mereda, digantikan oleh suara lembut seperti alunan musik. Ayu berdiri di tengah lingkaran, menatap pelangi-pelangi itu dengan air mata di matanya. Kalian berhasil, katanya dengan suara pelan namun penuh emosi. Kalian telah menunjukkan bahwa kalian kuat dan bersatu. Desa ini telah melewati ujiannya. Ketika pelangi-pelangi itu perlahan menghilang, suasana kembali tenang. Warga saling berpelukan, menangis lega. Mereka tahu bahwa mereka telah selamat dari sesuatu yang besar, meski tak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun, ketika mereka kembali mencari Ayu, ia sudah menghilang tanpa jejak, seolah-olah ia hanya bagian dari keajaiban yang baru saja mereka alami. Pak Rashid menatap ke langit yang kini dipenuhi bintang-bintang, merasa bahwa Desa Harapan Baru telah mendapatkan awal yang baru. Meski malam itu penuh dengan misteri, ia tahu satu hal, kebersamaan mereka adalah kunci untuk menghadapi apapun yang akan datang. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kebersamaan dan keberanian adalah kunci untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Ketakutan dan perpecahan hanya akan melemahkan kita, tetapi dengan saling mendukung dan menjaga satu sama lain, kita bisa melewati ujian sebesar apapun. Alam seringkali memberikan tanda-tanda untuk mengingatkan kita agar lebih bijaksana dan tetap menjaga harmoni, baik dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan. Dalam setiap cobaan, selalu ada pelajaran. Seperti warga Desa Harapan Baru yang menemukan kekuatan dalam persatuan, kita juga diajak untuk selalu bersikap tabah, percaya, dan menghargai arti kebersamaan. Karena hanya dengan itulah, kita mampu melewati badai dan menemukan pelangi di baliknya.